Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya, dan kita dapat cuan waktu walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua sebelum kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok guys, tanggal 19 nih ya, hari Selasa. Nah, besok Indonesia lawan Arab Saudi nih, laga penentuan teman-teman. Kalau kalah kayaknya udah nggak bakal lolos ke round 4 ya. Jadi ya besok ini nonton harap-harap cemas nih ya, Indonesia versus Arab nih. Nah, kita balik ke IHSG teman-teman. IHSG masih merah lagi teman-teman, jadi luar biasa IHSG guys ya, merahnya nggak berhenti-berhenti ya. Saham blue chipnya merah terus nggak berhenti-berhenti ya, minusnya tambah tiap hari. Nah, tapi ya memang IHSG itu memang selalu bentuk siklus ya guys ya, siklus turun, siklus naik seperti itu. Jadi ini hal yang biasa sebenarnya. Kalau yang luar biasa tuh kayak di 2020 waktu pandemi corona tuh, nah itu memang luar biasa karena IHSG sempat turun 5% seperti itu ya. Kalau ini sih masih wajar lah, untuk IHSG turunnya masih turun wajar. Jadi kira-kira sampai mana nih IHSG teman-teman? Nah, support berikutnya di harga 7.050. Nah, di sini teman-teman sempat ada pantulan yang luar biasa saat dia drop langsung naiknya tinggi banget. Nah, berarti supportnya di situ 7.058. Kalau ini tembus, nah berarti support berikutnya ke 67 teman-teman. Nah, tapi kalau feeling saya sih harusnya ya, karena ini window dressing udah deket ya, Desember udah deket gitu, ya ke 7.000 lah mantul kayak gitu untuk si IHSG. Kayaknya enggak lah kalau ke 67, semoga aja teman-teman. Nah, bagi teman mau gabung STS rekomendasi Desember nih ya, ini spesial window dressing teman-teman ya. Langsung chat saya aja, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini, yaitu grup rekom dan grup diskusi tentunya. Nah, di grup rekom ini udah saya place ya 259 saham yang kuartal 3-nya naik. Nah, biasanya saham yang kuartal 3-nya naik itu guys ya, nanti di kuartal 4 tuh biasanya juga naik. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti lihat ya, di situ kan ada saham-saham yang udah saya kasih warna biru. Nah, itu adalah saham yang bagi dividen. Nah, itu menarik teman-teman. Kalau kuartal 3 dan kuartal 4 yang naik, otomatis dividen tahun depan akan lebih gede kayak gitu guys. Jadi bisa dipantau. Nah, jadi kalau saya lihatin satu-satu saham-saham apa aja sih yang laporan keuangan atau profitnya naik gitu ya. Nah, ini udah saya rangkum di sini teman-teman. Langsung download aja. Nah, dan downloadnya bisa sekarang juga. Kalau teman-teman gabung ke STS Desember, langsung saya invite dan teman-teman akan langsung download dan langsung pelajari sendiri-sendiri teman-teman. Oke ya, kita akan bahas 6 saham tentunya teman-teman ya. Dan untuk part satunya kita bahas saham IPO aja dulu, karena memang marketnya masih jelek sekali ya. Kita nggak ngerekom banyak-banyak ya, kita masih berkutat di saham IPO ya, karena itu yang menarik teman-teman ya. Saham-saham yang lain masih nggak menarik ya, masih pada drop, pada down gitu ya. Jadi ya kita fokus di IPO dan saham-saham gorengan dulu aja untuk saat ini teman-teman, untuk cari aman. Ya, kita lihat yang pertama dulu teman-teman, yaitu saham dari DES. Nah, untuk DES ini saya pribadi guys kegoce ya. Saya itu kegoce. Luar biasa. Kita lihat DAS per menit nih guys. Nah, di per menit ya. Gimana ya di sini teman-teman? Oh, ini ya. Nah, ini kan hari ini ya tanggal 18 jam 9
itu sempat naik ya sampai sini, sampai atas teman-teman, sampai arah ya. Di menit pertama itu arah si das ini guys, tapi langsung drop di menit kedua guys. Nah ini saya kegocek di sini karena saya pakai TS ya, pakai trailing stop ya, kegocek kayak gitu guys si das ini. Saya kejual di sini di menit pertama atau menit kedua lah, saya udah kejual, pokoknya saya udah sell. Kalau nggak saya salah, saya kejualnya di 3040 kalau 3050 lah antara ini di sini teman-teman. Ya nggak masalah, punya saya udah bersyukur, udah cuan 200% ya. Kalau nggak salah ya, 2%, 200% lebih ya. Ya nggak masalah kayak gitu guys. Ya udah rezekinya sampai situ, tapi di akhir sesi dia arah lagi. Nah untuk das ini guys, udah UMA ya hari ini. Jadi kemungkinan saya nggak bisa memastikan ya. Tapi kemungkinan besar besok ini suspend dulu untuk si des. Jadi ya kalau teman-teman yang masih hold ya selamat gitu ya. Ya teman-teman berarti ya masih mau dikasih cuan lebih lama yang kuasa gitu ya. Tapi ini kemungkinan besar besok suspend, tapi belum tentu ya. Ini kan suspendnya cuma sehari. Suspend pertama kan cuma sehari, berarti di hari Rabu akan kebuka lagi ya gitu guys. Nah hari Rabu kebuka lagi itu belum FCA ya, jadi masih biasa gitu. Nah kalau nanti suspend kedua, nah baru nanti pas dibuka itu FCA. Dan kalau udah FCA juga belum tentu juga tuh turun, karena banyak kasus yang saham FCA malah naik ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman misalnya bodo amat lah mau dibawa kemana aja, ya udah hold aja si saham des ini teman-teman, nggak masalah gitu ya. Jadi istilahnya hold aja kayak gitu. Tapi ya kalau teman-teman pakai logika akal nalar yang istilahnya itu, gue IPO hunter dan duitnya mau diputerin ke IPO yang selanjutnya, ya berarti harusnya sih dijual tadi udah ya, seperti itu guys ya. Oke ya, kayak gitu guys untuk si des ini ya, pembahasan desnya. Oh ya kita lihatin ya untuk hari ini guys. Hari ini kan IHSG-nya merah tuh ya. Ini STS yang masih jalan saat ini yaitu STS November teman-teman. Aktif sampai tanggal 30 ya. Di sini kita dapat cuan walaupun IHSG-nya merah ya. Kita dapat profit di TOS, BOT ya. DIVA by 2 cuan. Nah, DIVA ini kita by 2 ya. Part juga cuan di sini. Untuk VC cuan, TOS cuan guys. Terus DIVA by 2 di 128 ya. DIVA by 2 di 128. Nah, kita cuan di 133 sampai 134. Jadi istilahnya kita itu by 2 tadi sempat beli terus turun terus kita by 2. Makanya kalau di STS ini ada Avegidonnya 1 kali teman-teman. Terus ada GTRA cuan, DMMX cuan, dan Raja cuan. Cuan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8. 8, lumayan ya, cuan 8 guys. Oke, kita lanjut saham yang kedua, yaitu saham dari Naik guys. Nah, gimana nih Naik? Naik udah, sistemnya udah trading ya guys untuk si Naik ya. Di sistemnya udah sistem trading si Naik. Kalau IPO ya udah kejual mungkin 1 atau 2 hari yang lalu seperti itu. Nah kita lihat si Naik ya, untuk harganya ini memang udah mahal ya untuk saat ini. Memang Naik ini adalah saham yang paling mahal ya, saham IPO paling mahal bulan ini dari BOT, Naik, dan DES. Naiknya ini yang termahal gitu ya untuk valuasi. Nah katanya UE-nya jelek nih EP, ternyata bisa arah sampai 1, 2, 3 kali, dan ini di hari keempat masih naik tinggi kayak gitu guys. Iya, nggak terlalu buruk untuk EP saat ini, guys. Nah, kita lihat ya untuk si Naik ya. Nah, Naik. Oh ya, kita lihat DES-nya dulu, guys ya. DES-nya dulu ya. DES-nya ini untuk broker summary-nya. Bentar ya, DES ya. Fundamental DES ya udah mahal untuk saat ini, teman-teman. Nah, di sini YU dan HP ya. Nggak ada, nggak jualan, Cok. UE-nya belum jualan teman-teman. UE-nya belum jualan ya untuk si DES ya. Jadi istilahnya kalaupun besok suspend, kemungkinan waktu dibuka lagi masih bisa naik kayak gitu guys. Jadi masih aman ya teman-teman kalau misalnya nge-hold DES tadi nggak sempet jual atau memang niatnya mau di-hold. Ini masih aman teman-teman karena YU-nya nggak jualan, malah beli dikit di sini. Jadi UE-nya masih punya banyak banget barang dari harga IPO, dan kalau misalnya besok suspend terus hari Rebonya ke buka lagi, kemungkinan masih bisa naik. Ini masih aman teman-teman untuk si DES. Nah terus Naik guys, kita lihat Naik ya. Nah Naik sekarang udah bentuk doji guys ya. Kita lihat ya si Naik teman-teman. Naik
Ini naik guys, bukan baik guys. Nah, di sini kita lihat UE-nya adalah EP tentunya untuk si naik ya, EP baik sih. Naik ya si EP, MNC Sekuritas 100% teman-teman. Nah, kita lihat hari ini teman-teman, apakah EP-nya jualan? Nggak ada ternyata teman-teman. Nggak ada ya EP-nya. Oh, ini EP malah beli guys. Nih lihat. EP malah beli ya, tapi ini udah bentuk kayak shooting star ya untuk si candle-nya ya. Ya kalau seperti ini sih kemungkinan besok naik guys. Untuk si naik ini kemungkinan besok naik nih. Ini Excel masih ada 2222 ya. EP-nya belum jualan. Kemungkinan besok naik, tapi akan sulit ya untuk arah teman-teman karena hari ini juga udah transaksi dan orang udah mulai jualan kayak gitu guys. Jadi mungkin kalau naik ini besok naik gitu ya, misalnya ke sini teman-teman. Dan besok akan turun lagi. Jadi naik turun seperti itu. Jadi ini udah akan volatile gitu untuk si naik ini. Mungkin aja kan bentuk candle seperti ini lagi, naik terus turun lagi seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi buy close gitu ya, atau sempat beli sorenya gitu, terus misalnya dibawa minus, nah besok kemungkinan naik duluan nih untuk si naik. Nah teman-teman bisa jual. Atau bagi teman-teman yang belum punya naik, besok bisa beli nih di 260. Nah kalau naik sekitaran di 280-an gitu bisa taking profit kayak gitu guys maksudnya ya. Untuk si naik masih ada kesempatan karena UE-nya belum jualan. Oke, lanjut saham yang berikutnya, itu saham dari bot. Nah, kita lihat bot teman-teman. Nah, untuk bot ini yang udah agak gerakannya udah nggak terlalu volatil ya guys ya, udah mulai anteng lah. Cuman sebenarnya ini naik turun tadi guys si bot guys. Kita lihat bot di sini. Ini bot. Nah, untuk si bot teman-teman ya, untuk harganya si bot ya seperti ini ya, masih pairnya tinggi, cuman BBV-nya masih yang termurah ya, karena memang bot ini naiknya nggak setinggi naik atau dash kayak gitu guys. Jadi cuman arah sekali, terus di hari kedua arah terus kebongkar, dan ini udah sideways. Jadi yang naiknya paling rendah ya untuk si bot ini. Nah, kita lihat untuk UE-nya yaitu OD guys. Nah, OD ini malah nambah barang ya guys ya, di 138 di sini. Nah, berarti kemungkinan besar bot besok hijau. Nah, kalau hari ini sempat naik ya ke 145, target kita memang 145, cuman dia malah closing merah. Nah, kalau besok harusnya closing hijau kayak gini teman-teman untuk si saham bot. Teman-teman bisa masukin watchlist nih untuk si bot yang pertama ya. Kalau misalnya dash saya suspend, udah nggak bisa lagi di trading gitu ya. Nah, untuk naik ya mungkin bisa di trading, cuman masih udah agak bahaya gitu ya. Nah, kalau si bot ini masih aman, harganya naiknya belum terlalu tinggi. Terus UI-nya masuknya nomor 1, jadi top buyer. Jadi istilahnya nih paling bagus nih. Dari 3 saham ini yang paling wajib dipantau adalah saham bot teman-teman untuk besok. Nah, bagi teman-teman ikut bot nih bisa ambil di 133 tentunya ya di harga close-nya. Nah, naiknya sampai mana? Target kita ke 145 lagi teman-teman. Nah, tapi kalau udah nyampe sekitaran harga ini ya saran saya jual dulu aja kayak gitu ya, takutnya nanti dibawa turun lagi. Kalau turun lagi kita kan bisa ambil lagi kayak gitu guys untuk saham bot. Oke ya, kita lanjut part 2.